Tuhan yang sesungguhnya menerangkan kepada kita supaya kita nggak salah jalan. Ya, tapi dalam begitu pun tetap sangat objektif. Terserah ini, setelah ini ya terserah kalian. Silahkan pilih berdasarkan keyakinan kalian, tapi semua punya konsekuensi ketika pulang kepadaku, kata Allah. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Beragama itu mesti yakin tanpa ragu, mesti iman. Maka pemeluk agama yang baik itu ya harus disebut orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu ya mukmin namanya. Ya, mukmin itu orang beriman, yakin tanpa ragu, yang punya akidah, hubungan yang kuat dalam kehidupannya. Jelas? Karena itulah di Al-Quran seringkali kita dipanggil dengan Haya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah beriman, kamu harus yakin tanpa ragu menjalankan agama kamu dan seterusnya. Diikat kuat. Ikatan ini jangan sampai lepas. Bawa sampai wafat. Jadikan semua aktivitas kita itu sebagai ketundukan ibadah. Ya, ketundukan kepada Allah yang kita tuhankan. Ya, ketundukan ini kan konsepnya ibadah. Kepatuhan kita. Patuh, tunduk itu disebut Islam namanya. Orangnya disebut Muslim. Ya, jadi Allah minta kepada kita, hei orang yang telah yakin tanpa ragu, kamu jaga ikatan ini, patuh dan tunduklah kepada Rabbmu, kepada Allah yang kau pertuhankan itu, dengan menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Jaga keyakinan itu sampai wafat. Semua yang disampaikan ini disimpulkan dalam satu firman saja di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Dan ini yang sering dibukakan oleh Nabi dalam khutbah Jumat beliau setiap pekan mengingatkan, atau dalam kesempatan ta'lim, bahkan oleh para ustadz juga suka dibacakan kembali sebelum ta'lim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah mengikat dirimu dengan iman tanpa ragu. Ya, telah memantapkan iman dalam jiwamu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, ayo tingkatkan takwamu kepada Allah, bangun hubunganmu dengan Allah untuk menuhankan Allah. Ya, menepati komitmenmu terhadap Allah dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai engkau wafat kecuali engkau tunduk, patuh pada ketentuan Allah dan terikat, terhubung, mempertahankan ikatan itu sampai wafat. Tuh. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi hidup kita itu kalau kita bawa semua aktivitas untuk ibadah. Turun lagi Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua konsepsi aktivitasnya, kehidupannya untuk ibadah. Ya, ibadah itu untuk siapa? Semua tujuannya kembali ke Allah. Turun Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak diperintahkan mereka beraktivitas untuk ibadah itu kecuali tujuannya hanya tersambung kepada Allah. Itu semua ada. Nah, konsepsi ini yang saling terhubung, saling mengikat, saling memberikan makna, saling memberikan petunjuk, saling memberikan pedoman dalam hidup, ditemukan di mana? Di Islam. Tuh. Di Islam. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah tegas mengatakan, ya semua manusia pasti akan mencari petunjuk, mencari konsep beragama yang benar. Maka Allah terangkan semuanya ini. Tuhan yang sesungguhnya menerangkan kepada kita supaya kita nggak salah jalan. Ya, tapi dalam begitu pun tetap sangat objektif. Terserah ini, setelah ini ya terserah kalian. Silahkan pilih berdasarkan keyakinan kalian, tapi semua punya konsekuensi ketika pulang kepadaku, kata Allah. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Ya, setiap kalian silahkan punya pilihan kalian berdasarkan keyakinan kalian, tapi aku telah terangkan, berikan petunjuk, ya kan? La ikraha fid din, enggak ada paksaan, cuman masing-masing membawa konsekuensi sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena itulah Allah tegas menyampaikan di Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 83. Ya. Afa ghaira dinillahi yabghun? Ya. Apakah mereka masih mencari agama, din selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya begini, aku telah terangkan kepada kalian begini, sangat detil, sangat terukur, tersambung dengan, terkorelasi dengan kuat, tersinergi, sangat jelas uraiannya, nggak ada ambigu, terang, lugas dan sebagainya. Apa engkau masih mencari yang lain dari apa yang telah aku terangkan? Ya, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sedangkan yang di langit dan di bumi pun, ya itu sudah menundukkan patuh dirinya berislam kepada Allah. Ya, sudah patuh tunduk kepada Allah. Dan mereka menyadari semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu ketika Allah bertanya, setelah aku jelaskan semua ini, apa masih mencari yang lain selain aku yang telah aku terangkan? Terus Anda bertanya, ya Allah, kalau begitu, apa namanya dari semua ini yang kau terangkan itu? Din apa yang benar menurut apa yang telah kau terangkan itu? Maka ditegaskan di Quran surah ketiga ayat 19 tadi yang saya sebutkan nih, sudah saya bocorkan di awal.
Innad dina, dari semua keterangan telah aku sampaikan. Aku tanyakan apa kalian akan mencari selain agama yang telah aku tetapkan ini. Namanya apa ya Allah? Innad dina, din yang telah aku tetapkan. Indallahi, di sisi Allah, al-Islam, yaitu Islam ini. Terus bagaimana ya Allah kalau ada yang mencari selain Islam? Itu pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin, gak dipaksa. Tapi muncullah Quran surah ketiga nanti kemudian. Ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, masing-masing punya pilihan. Jadi indah tuh. Allah pun Masya Allah memberikan kepada kita sebuah ajaran. Jadi umat Islam tuh tidak boleh memaksa orang lain, misalnya dipaksa dengan cara yang halus apalagi kasar. Sedang ada musibah misalnya longsor, banjir, macam-macam, tiba-tiba gempa, kita datang ke situ, orang butuh obat, nih baca syahadat dulu nih. Kalau nggak baca syahadat nggak dikasih obatnya, nggak boleh, dosa. Dosa, bahkan dalam Islam dosa. Ya, atau sengaja bikin obat pilnya namanya pil syahadat. Jadi di syahadat itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah. Begitu diminum langsung masuk Islam misalnya. Enggak, Anda yang salah, itu nggak boleh. Ya, kasih aja dakwah, tampakkan nilai keislaman yang baik. Begitu orang tanya, kita jelaskan. Itulah dakwah. Inilah ikraha fiddin, tapi semua punya konsekuensi. Ya, Anda mau milih A, B, C, masing-masing bertoleransi dalam pilihan, ya kan? Tapi kita meyakini kebenaran yang kita anut. Ini Islam yang benar. Ya kan? Tapi kita bertoleransi dengan pilihan orang lain, jangan diganggu. Ya, orang lain silahkan konsepsi mau ibadah, mau apa, itu pilihan masing-masing. Tapi kita juga bisa menjelaskan. Ketika ditanya kita jelaskan, kita sampaikan dan sebagainya. Dan secara objektif, ini loh pandangannya secara rasional begini. Kalau orang tanya Islam bagaimana, nih kita jelaskan. Nih Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya ya, terserah Anda. Silahkan gitu kan, itu masing-masing wilayah masing-masing. Tapi kita saling menghormati. Ya, jangan sampai perbedaan keyakinan di antara kita menghalangi kita untuk olahraga bersama. Ya, kemudian bermuamalah dalam konteks kehidupan dunia bersama misalnya. Tapi kita sayang, kita saling berdoa, ya, kita mendoakan, kita meminta kepada Allah, kita menjelaskan dan sebagainya. Pada akhirnya, wa may yabtaghi ghairal Islam. Setelah aku jelaskan semua, setelah aku sampaikan, aku hanya memilih ini, kata Allah. Siapa yang mencari selain ini, aku nggak akan terima. Allah menyampaikan, dan dia di akhirat, bukan dunia. Di akhirat nanti akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada berpeluang kerugian akan dia dapatkan. Nah, itu ya teman-teman sekalian gambarannya. Dan dahsyatnya semua konsep ini ya yang telah tadi disampaikan, keterangan Allah yang hak disampaikan, disebut dengan Islam, dan semua konsepsi yang tadi telah kita sampaikan itu disimpulkan dalam bentuk simpul-simpul Islam. Yang ada 5 itu. Satu apa? Syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah itu aspek ini teologisnya ilahiyat? Yang 4-nya apa? Salat. Tuh, bukankah masuk ke sini? Zakat, puasa, haji. Bukankah semua aktivitas itu yang terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, semuanya aspek ibadah yang terkait dengan muamalah? Coba setelah sholat, kita kan berjamaah tuh. Dalam sholat kan kita berjamaah. Setelah sholat kan kita berinteraksi, dibawa berinteraksi. Fahsya wal munkar itu dihilangkan. Ya, bukankah dalam interaksi itu bertindak dengan benar, menjauhi semua yang kotor, itu yang diharapkan sebagai bekal? Maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kita bekerja menjauhi fahsya dan munkar? Di rumah tangga menjauhi fahsya dan munkar, dampaknya ke muamalah. Zakat, harta, ya dampaknya ke muamalah. Puasa, coba lihat saat puasa, jangankan yang muslim, yang non muslim pun punya dampaknya. Ada yang jualan makanan, jualan pakaian, jualan ini, jualan itu. Haji apalagi. Anda ke Jeddah, barang-barang produknya dari mana? Produk Cina kan yang dibawa pulang itu rata-rata. Ada yang dari India, dari Pakistan, dari macam-macam. Belum tentu muslim semuanya. Dampaknya ada ke muamalah. Tuh. Ya, jadi itu yang disebut dengan pokok-pokok simpul-simpul keislaman. Dalam bahasa Arab disebut rukun namanya. Maka dikenal dengan rukun Islam. Semua ada makna dan simpulnya. Ya, tapi persoalannya adalah Allah kan meminta kita yakin tanpa ragu. Meminta kita mengikat, dan ikatan itu harus kokoh dengan pengetahuan. Pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Jadi nggak mungkin semua simpul ini bisa kuat, termasuk simpul yang pertama, simpul ketuhanan, ya simpul akidah, simpul pokok iman kan mesti kuat, mesti ada ilmunya. Nah, jadi inilah kemudian korelasinya kita mesti belajar ilmu yang menguatkan aspek ketuhanan kita, ilmu yang menguatkan aspek keimanan kita, aspek akidah kita, sehingga bisa menjadikan semua konsepsi ibadah ini dan muamalah kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmunya nanti yang kita sebut dengan ilmu tauhid. Tauhid dari kata wahhada yuwahhidu, terkorelasi dengan kata ahad. Ilmu yang menjadikan wahhada itu kan menjadikan ke arah yang satu. Wahhada yuwahhidu sifatnya disebut tauhid.
Bagaimana menjadikan semua ini terhubung kepada yang satu. Maka kata kerja yang disebut wahhada. Yuwahhidu tauhid, sifatnya tauhid. Maka ilmunya disebut ilmu tauhid. Ilmu yang saat kita pelajari, kita akan menjadikan semua muamalah dan ibadah kita terhubung kepada yang ahad, yang satu. Kadang disebut juga dengan ilmu akidah, ilmu yang menjadikan kita lebih kuat memegang hubungan dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau sudah tahu, kita masuk kepada konsepsi ibadahnya, ada ilmunya juga. Disebut dengan fikih nanti namanya. Makanya ada fikih salat, ya, fikih zakat, fikih haji, fikih muamalah dan sebagainya. Di Islam semua ada ilmunya. Nah, inilah penutup mukaddimah kita di hari ini yang belajar tentang esensi beragama, ya, tentang akidah dan iman. Jadi kita sudah selesaikan kurikulum yang pertama. Berapa SKS nih? 6 kali 3 18 SKS ya. 18 SKS nih udah kita selesaikan, tapi ini baru mukaddimah. Nah, nanti kalau sudah paham, itulah sebabnya kita mengerti kenapa mesti belajar akidah. Kenapa mesti belajar tauhid. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, nanti rapuh pondasinya. Seperti tadi saya sampaikan kasusnya, dikasih sembako, pindah keyakinannya, gitu kan? Dikasih kalimat-kalimat tertentu, pindah. Ya, kasih janji-janji yang belum tentu tepat juga pindah. Nah, itu kenapa? Karena nggak ada pokok ilmu yang kuat. Nah, kalau sudah paham, insya Allah pertemuan.